Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidul mustafa. Saya Hashim Faroki Ramadan, mahasiswa PT IKI, akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Surat Makki dan Madani. Para ulama antusias untuk menyelidiki surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Mereka meneliti Al-Quran ayat demi ayat dan surat demi surat untuk diterbitkan sesuai dengan turunnya, memperhatikan waktu, tempat, dan pola kalimat. Cara demikian merupakan suatu kecermatan yang memberikan kepada peneliti gambaran mengenai kebenaran ilmiah tentang Makkiyah dan Madaniyah. Itulah sikap ulama kita dalam melakukan pembahasan terhadap Al-Quran dan juga masalah lain. Merupakan satu kerja besar bila seseorang peneliti menyelidiki turunnya wahyu dalam segala tahapannya, mengkaji ayat-ayat, serta kapan dan di mana turunnya. Apakah ia termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Ataukah ia termasuk tema yang menjadikan titik tolak dakwah di Mekah atau Madinah? Para ulama sangat memperhatikan Al-Quran dengan cermat. Mereka mengatakan, misalnya, surat ini diturunkan setelah surat itu, dan lebih cermat lagi, sehingga mereka membedakan antara yang diturunkan di malam hari dengan diturunkan di siang hari, antara yang diturunkan di musim panas dengan diturunkan di musim dingin, dan antara yang diturunkan di waktu sedang berada di rumah atau saat sedang bepergian. Inilah macam-macam ilmu Al-Quran yang pokok, berkisar di sekitar Makkiyah dan Madaniyah. Oleh karenanya, dinamakan sebagai ilmu Al-Makki dan Al-Madani. Terdapat dua definisi. Yang pertama, surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Yang kedua, surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah. Terdapat ya nisbah yang mana ya diikutkan ke nama kota, maka Makkiyah yang diturunkan itu di kota Mekah. Madinah, Madaniyah yang mana itu diturunkan di kota Madinah. Dan definisi yang kedua yaitu, yang pertama, Makkiyah adalah ayat Al-Quran atau surat tertentu dalam Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW sebelum fase hijrah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Sedangkan yang kedua, Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat tertentu dalam Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW setelah Nabi hijrah. Jadi kalau setelah hijrah, itu artinya walaupun itu turun di kota Mekah atau Madinah, setelah periode hijrah, maka masuk konteks Madani. Nah, pada saat Haji Wada, ada ayat yang turun juga, walaupun turunnya di Mekah, tapi setelah periode hijrah, maka dia masuk prosesnya Madani. Jadi, Nabi tinggal di Mekah untuk berdakwah dalam fase dakwah, dimulai dalam usia 40 tahun dengan turunnya surat pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima, kemudian surat Al-Muddatsir untuk berdakwah terang-terangan. Itu dakwah di Mekah selama 13 tahun. Dan fase 13 tahun beliau hijrah ke Madinah. Nah, pada peristiwa Fathu Mekah, beliau sempat balik ke Mekah untuk menunaikan Haji Wada. Kemudian kembali lagi ke Madinah. Oleh karena itu pada saat Haji Wada ada ayat yang turun juga. Walaupun turunnya di Mekah, tapi setelah periode hijrah, maka dia masuk prosesnya Madaniyah. Menurut suatu kitab karya Syekh Mana Al-Qotton, yang mana dalam konteks ayat-ayat Makkiyah dalam surat-surat Madaniyah, dengan menamakan sebuah surat-surat itu Makkiyah atau Madaniyah, bukan berarti bahwa surat tersebut seluruhnya adalah Makkiyah atau Madaniyah. Sebab di dalam surat Makkiyah terkadang terdapat ayat-ayat Madaniyah. Dan begitu pun sebaliknya. Dengan demikian, penamaan surat itu Makkiyah atau Madaniyah adalah menurut sebagian besar ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Di antara sekian contoh ayat-ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah ialah surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal adalah Madaniyah, tetapi banyak ulama mengecualikan pada ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi, mengenai ayat ini,
Al-Qotil mengatakan atau ahli tafsir mengatakan ayat ini diturunkan di Mekah. Zahirnya menunjukkan demikian, sebab ia mengandung makna apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di Darun Nadwah ketika mereka merencanakan makar terhadap Rasulullah sebelum hijrah. Sebagian ulama juga mengecualikan pada ayat 64 surat Al-Anfal berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Bazzar dari Ibnu Abbas, bahwa ayat tersebut diturunkan ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Dan dalam konteks ayat-ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah, misalnya surat Al-An'am, Ibnu Abbas berkata, surat ini diturunkan sekaligus di Mekah, maka ia adalah surat Makkiyah, kecuali 3 ayat yang diturunkan di Madinah, yaitu ayat 151 sampai 153. Dan surat Al-Hajj adalah Makkiyah, tetapi ada 3 ayat tentang Madaniyah, yaitu ayat 19 sampai 21. Jadi jelas sampai sini, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam periode Nabi pasca hijrah, karena nanti pengertian ini akan berdampak salah satunya kepada hukum. Karena ayat-ayat Mekah itu umumnya terkait dengan ayat-ayat tauhid dan pondasi-pondasi untuk beriman kepada Allah, berbeda dengan ayat-ayat Madinah. Sedangkan pada ayat-ayat Madaniyah atau pasca hijrah itu umumnya ayat-ayat terkait dengan hukum-hukum terapan fikih, ibadah, muamalah. Setelah orang beriman, apa pembuktian imannya? Maka dia menerapkan imannya dalam kehidupan bermuamalah, interaksi, maka turun ayat-ayat bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah itu? Dan apa ciri khas tersendiri dari surat Makkiyah dan Madaniyah itu? Yang pertama kita bahas dulu perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Untuk membedakan Makkiyah dan Madaniyah, para ulama mempunyai 3 macam pandangan yang masing-masing mempunyai dasarnya sendiri. Yang mana perbedaan pertama dari segi waktu turunnya. Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah yang diturunkan setelah hijrah sekalipun bukan di Madinah. Yang diturunkan sesudah hijrah sekalipun di Mekah dan Arafah adalah Madani. Seperti yang diturunkan pada tahun penaklukan kota Mekah. Misalnya firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ayat ini diturunkan di Mekah pada tahun penaklukan Makkah atau diturunkan pada hari Haji Wada. Dan perbedaan yang kedua dari segi tempat turunnya. Makkiyah ialah yang turun di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Dan Madinah ialah yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba, dan Sir. Yang ketiga, dari sisi sarannya. Makkiyah adalah yang seruannya ditunjukkan kepada penduduk Mekah. Dan Madaniyah adalah yang seruannya ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Berdasarkan pendapat ini, para pendukungnya menyatakan bahwa ayat Al-Quran yang mengandung seruan Ya Ayyuhan Nas adalah Makkiyah. Sedangkan ayat yang mengandung seruan Ya Ayyuhalladzina Amanu adalah Madinah. Namun, kalau diteliti dengan seksama, ternyata kebanyakan kandungan Al-Quran tidak selalu dibuka dengan salah satu seruan itu. Penetapan seperti ini juga tidak konsisten. Misalnya, surat Al-Baqarah itu disebut surat Madaniyah, tetapi di dalamnya terdapat ayat Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga surat An-Nisa adalah surat Madaniyah, tetapi dibuka dengan Ya ayyuhan nas. Surat Al-Hajj, surat Makkiyah, tetapi di dalamnya terdapat juga Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Oleh karena itu, Al-Quranul Karim adalah seruan Allah terhadap semua makhluk. Ia dapat saja menyeru orang yang beriman dengan sifat nama atau jenisnya. Begitu pula orang yang tidak beriman dapat diperintah untuk beribadah sebagaimana orang yang beriman diperintahkan konsisten dan menambah ibadahnya. Dan untuk ciri khasnya dari surat Makkiyah dan Madaniyah, teman-teman bisa melihat pada tabel berikut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena yang benar datangnya dari Allah, sedangkan yang salah adalah dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.